Hello everyone. Di dalam video ini, saya mau tunjukkan dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa pernyataan setan yang digunakan sebagai bukti oleh komunitas God Does Not Destroy, bahwa yang menuntut kematian adalah setan, sebenarnya sangat tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan Sister White waktu dia menulis pernyataan itu. Sekarang kita mau baca tulisan-tulisannya Sister White yang disalahartikan mereka, yang menopang pendapat mereka, dengan mengatakan bahwa yang menuntut kematian adalah setan. Tujuan setan ialah untuk memisahkan mercy dari truth dan justice-nya Bapa. Mercy adalah waktu dosa orang berdosa diampuni, sementara justice adalah untuk menjalankan hukuman kepada yang melanggar hukumnya Bapa. Tujuan setan ialah untuk memisahkan mercy dari justice. Setan katakan, Bapa hanya menjalankan justice-nya karena Bapa tidak bisa menawarkan mercy-nya kepada orang berdosa. Karena orang berdosa harus menerima hukuman justice-nya. Setan katakan, every sin must meet its punishment. Setiap dosa harus menerima hukumannya, yaitu kematian, tanpa dosanya diampuni. Dia katakan, mustahil bagi Bapa untuk mengampuni dosa orang berdosa, karena Bapa, katanya, hanya bisa menjalankan hukuman terhadap pelanggar hukumnya, yaitu kematian. Pernyataan setan ini mengenai justice-nya Bapa digunakan mereka yang advocate God tidak membinasakan sebagai bukti bahwa yang menuntut kematian orang berdosa adalah setan, bukan God. Mereka artikan pernyataan setan ini sebagai bukti bahwa yang menuntut kematian adalah setan, bukan God. Karena mereka katakan yang mengatakan every sin must meet its punishment adalah setan, bukan God. Dan oleh sebab itu, yang menuntut kematian bukan God. Karena pernyataan itu keluar dari mulutnya setan. Itulah yang mereka katakan. Dan mereka mengatakan bukan God yang mengatakan every sin must meet its punishment. Dan oleh sebab itu bukan God yang menuntut nyawa pelanggar hukumnya. Pertanyaannya, hanya karena setan mengatakan hal itu, apakah artinya God tidak mengampuni orang berdosa? Dan apakah God tidak menuntut nyawa dari pelanggar hukumnya? Setan katakan, God hanya menuntut kematian tanpa menawarkan mercy-nya. Sementara di kutipan berikut ini yang kita akan baca, dikatakan, Bapa melakukan kedua-duanya, justice dan mercy. Sangat bertentangan dengan apa yang setan katakan. Kutipan ini mengatakan bahwa God menjalankan justice-nya dan mercy-nya juga. Yang setan katakan tadi adalah, Bapa hanya menjalankan justice-nya tanpa mercy. Jadi untuk mengatakan bahwa yang menuntut kematian pelanggar hukumnya adalah setan, karena setan katakan bahwa every sin must meet its punishment, sangat tidak cocok dengan kutipan yang kita baru baca. Karena Bapa menjalankan justice-nya, dengan kata lain, Bapa menuntut nyawa pelanggarnya, dan Bapa juga menjalankan mercy-nya terhadap orang yang sepatutnya mati. Kita tahu yang setan katakan kepada Hawa di Taman Eden ialah, God tidak akan menuntut nyawa pelanggar hukumnya. Ye shall not surely die. Pernyataan setan di Taman Eden sangat bertentangan dengan pernyataan yang ditulis Sister White di buku Kerinduan Segala Zaman. Waktu setan mengatakan, every sin must meet its punishment. Orang berdosa harus menerima upah dosanya, yaitu kematian. Jadi kita bisa lihat bahwa setan tidak konsisten. Di satu tempat dia katakan, kamu tidak akan mati. God tidak menuntut nyawa pelanggarnya. Di tempat yang lain dia katakan, God menuntut nyawa pelanggarnya, sehingga orang yang berdosa harus mati. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapa menjalankan justice-nya bersama-sama dengan mercy-nya? Kalau kedua-duanya kelihatannya sangat bertentangan. Bagaimana orang yang diampuni harus mati? Karena kalau dosanya diampuni, artinya dia tidak perlu mati. Jawabannya, justice-nya Bapa dijalankan bersama-sama dengan mercy-nya, dengan anaknya yang menjalankan justice Bapanya, dengan anak Bapa mati kematian di kayu salib, sehingga orang berdosa, dosanya dapat diampuni, karena Kristus yang memikul kematiannya. Melalui anak Bapa, mercy-nya Bapa dapat diungkapkan kepada orang berdosa. Tetapi mercy-nya tidak membatalkan justice-nya. Karakter Bapa adalah justice dan mercy. Justice-nya tidak membatalkan mercy-nya, karena yang menerima justice-nya Bapa adalah anak Bapa, sehingga manusia yang sepatutnya mati dapat diampuni. Di dalam Tuhan Yesus, Bapa bisa just dan merciful. Rasul Paulus menulis, tanpa tumpah darah,
tidak ada pengampunan dosa. Dengan kata lain, tanpa kematian anak Bapa di kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Artinya pengampunan dosa hanya bisa terjadi sebagai akibat kematian anak Bapa di kayu salib. Pertanyaannya, apakah dosa manusia ataupun malaikat dapat diampuni tanpa kematian anak Bapa? Saya membaca dari Science of Times dikatakan, kalau hanya pertobatan saja tanpa kayu salib, tidak bisa mengerjakan keselamatan orang berdosa dari dosa-dosanya. Artinya tidak cukup hanya pertobatan saja kalau tidak ada kayu salibnya. Pertanyaannya, mengapa tanpa kayu salib pertobatan tidak ada maknanya di hadapan Tuhan? Rasul Paulus mengatakan the goodness of God atau kebaikannya Bapa menuntun orang berdosa kepada pertobatan. Pertanyaannya, di mana kita bisa melihat dan mengerti the goodness of God atau kebaikannya Bapa? Di buku Steps to Christ kita baca, kematian anak Bapa di kayu salib mengungkapkan the goodness of God. Dan kebaikan Bapa itu mengungkapkan kasih Bapa terhadap orang berdosa dengan memberikan anaknya mati kematian orang berdosa. Kasih Bapa yang adalah the power of God inilah yang sanggup untuk meremukkan hati manusia yang akan menimbulkan di dalam hatinya pertobatan. Pertobatan sesungguhnya yang berasal dari Tuhan. Artinya, tanpa tumpah darah anak Bapa di kayu salib, tidak akan ada pertobatan yang disetujui Bapa. Tidak ada pengampunan dosa tanpa kematian anak Bapa di kayu salib. Lucifer waktu dia di surga, sebelum dia menjadi setan, Bapa memberikan kepadanya mercy untuk bertobat dari dosanya. Kita tahu tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada mercy yang bisa ditawarkan tanpa kematian anak Bapa di kayu salib. Artinya waktu Bapa menawarkan mercy-nya kepada Lucifer, karena anak Bapa sudah direncanakan dari masa kekekalan untuk menggantikan kematian makhluk ciptaannya dari dosa. Dan pengampunan dosa siap diberikan kepadanya jikalau malaikat ini bertobat dari dosanya. Sangat disayangkan, Lucifer memilih untuk melayani keangkuhan dirinya. Walaupun dia sudah yakin dirinya salah, namun dia mengeraskan hatinya dengan menyatakan bahwa dia tidak perlu bertobat. Dengan kata lain, Lucifer menolak kematian anak Bapa sebagai pengganti kematiannya, waktu Bapa menawarkan mercy-nya kepada malaikat ini. Jadi sangat jelas bahwa yang menuntut nyawa pelanggar hukum adalah Bapa, bukan setan. Rencana kematian anak Bapa sudah disepakati Bapa dan anaknya sebelum Lucifer diciptakan. Setan mengatakan every sin must meet its punishment, tanpa dosanya diampuni. Karena setan cemburu kalau kita semua dosanya diampuni, karena kita menerima kematian anak Bapa untuk menggantikan kematian kita semua, yang setan sendiri sudah tolak waktu dia di surga. Misery loves company. Dia ingin kita juga dibinasakan bersama dengan dia, dengan para malaikatnya. Waktu setan katakan every sin must meet its punishment, yang dia katakan ialah, sebagaimana saya akan dibinasakan nanti, Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya yang telah berdosa juga harus dibinasakan. Itulah tipuan setan khususnya di akhir zaman ini. Tetapi puji Tuhan untuk firman kebenarannya, yang walaupun sudah diputar-balikan oleh setan melalui agen-agennya, tetapi bagi yang benar-benar mau mengetahui dan melakukan apa yang benar, tipuan setan tidak ada dayanya. To God be the glory.